izin saya share filenya. Sudah masuk. Baik. Ini yang terekam ya, terekam sampai pukul 13.15. Ini pertama, namanya ada semua, terus ini untuk merekam namanya, mungkin gambar sama berarti. Ya, namanya sudah terekam semua. Baik, kita loncat ke slide yang pertama. Ini kalau yang mau bikin PowerPoint milenial kayak gini ya, bagus-bagus, tampilannya bagus. Baik. Enam, ekofisiologi. Ekofisiologi tanaman tercekam kondisi lingkungan, khususnya cekaman salin ya. Nanti kita akan bicarakan faktor penyebab cekaman pada tanah salin, dan mekanisme cekaman dan dampaknya terhadap tanaman. Yang ketiga, pengaruh cekaman salinitas pada pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, mekanisme toleransi terhadap salinitas. Kalau Anda mampu menjelaskan, menguraikan keempat sub pokok bahasan ini ya, berarti sudah kompetensinya sudah tercapai ya. Kemudian yang berikutnya ini, baik, pertanian tidak hanya di Indonesia, Jawa dan luar Jawa, tapi juga seluruh dunia sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya iklim dan cuaca. Sehingga isu perubahan iklim global dan peningkatan suhu secara global itu menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan ya. Ya. Itu terkait dengan kekhawatiran manusia akan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia juga ya. Kalau misalnya ini peningkatan suhunya sampai 5,8 derajat Celcius, tinggi banget ya. Apa yang terjadi ini? Kalau terjadi seperti ini, tanaman C3 mungkin akan sangat terhambat ya, tangan C4 karena dia tidak terpengaruh oleh fotorespirasi atau kecil sekali pengaruh fotorespirasinya, jadi tidak seperti itu ya, tidak separah tanaman C3. Tapi sebaliknya, perubahan iklim global biasanya berkaitan dengan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida naik 2 kali lipat, justru tanaman C3 yang mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik atau lebih baik dibandingkan dengan tanaman C4 ya. Jadi nanti bisa saja dua-duanya tidak naik ya, karena suhunya nanti C3 nggak bagus, CO2 yang suhunya tinggi, CO2-nya tinggi, C4-nya nggak baik. Jadi ada kemungkinan juga baik C3, C4 akan terdampak dalam wujud pertumbuhan dan produksi yang menurun. Bisa jadi seperti itu ya. Ya, bisa jadi. Itu baru hasil-hasil pemodelan ya, pemodelan iklim secara global itu akan mendapatkan misalnya peningkatan karbon dioksida
2 kali ambien sekarang ini. Tanaman C3, produksi tanaman C3 lebih tinggi dibanding tanaman C4. Nah, itu salah satu isu yang berkaitan dengan pertanian. Ya. Isu yang lain adalah adanya kecenderungan ya, lahan-lahan subur itu sudah tidak mampu mendukung peningkatan produksi tanaman. Ya, padi, palawija tidak akan mendukung. Lahan-lahan subur yang atau lahan-lahan sawah yang ada di Jawa, di Jawa, yang notabene termasuk lahan-lahan subur, tidak mampu mendukung tanaman untuk berproduksi meningkat lagi, walaupun input ya, energinya ditingkatkan lagi, atau sudah mengalami leveling off. Terus juga banyak orang menyatakan bahwa lahan-lahan kita sudah mengalami fase yang bisa dikatakan lahan yang sakit dan menderita, terlalu dieksploitasi tanpa dibarengi dengan tindakan-tindakan untuk memelihara kesuburan atau produktivitas, ya, baik kesuburan kimia, fisika maupun biologi. Ya. Oleh karena itu kita ya, banyak orang yang lari kepada cari alternatif lain, yaitu mengupayakan ekstensifikasi ke lahan-lahan yang lain. Ya. Sementara lahan-lahan lain, misalnya lahan yang bersifat salin di sebelah utara di Jawa, Sumatera, Sumatera dan bagian barat, utara sana. Ya. Sementara di daerah yang saya sebutkan tadi, tingkat salinitasnya tinggi. Ditambah lagi ada misalnya gangguan tsunami di Aceh, gangguan apa namanya, bukan gangguan, musibah ya, karena musibah atau mungkin ujian juga ya, berupa tsunami di Aceh, itu juga menyebabkan ini tingkat salinitas di lahan sana cukup tinggi. Dan isu terkait dengan ini adalah kalau norma sama atau cuaca itu juga membuat petani bingung ya, terutama awal dan akhir musim. Kita tetap mempunyai musim basah, musim penghujan, dan musim kering, tapi awal musim basah atau awal musim kering itu susah diikuti, tidak tetap ya, geser terus. Purwokerto misalnya musim penghujan bisa kadang Oktober, kadang akhir November, kadang Desember baru. November sudah hujan, Desember kering lagi, baru Januari hujan lagi, dan sebagainya. Sehingga ketidakpastian uncertainty itu menyebabkan berbagai permasalahan di Indonesia. Oleh karena itu, agar produksi tanaman pangan itu bisa tetap ya, mencukupi, sehingga kita lari ke lahan-lahan marginal. Salah satunya adalah lahan salin. Ya. Kenapa lahan salin? Nah, ini salah satu alasannya adalah ini. Ada 30 juta hektar. Ada 30 juta hektar lahan salin itu tersebar di Pantura, ya, Jawa, pantai timur, pantai timur, bukan pantai barat, berarti pantai timur, Sumatera, pantai selatan Kalimantan, kemudian dan diperkirakan akan terus. Nah, mudah-mudahan perkiraan yang ini tidak terjadi ya. Kemudian
tidak semua lahan salin, rawa-rawa lahan dengan salinitas potensial untuk produksi pangan. Ya. Jadi dia bisa dimanfaatkan. Ada padi, mungkin pantai selatan ya, pantai selatan mungkin. Kalau Pantura biasanya terlihat hijau seperti ini pada musim penghujan ya, selama growing season atau musim tanam. Ya, itu karena kalau ada hujan, nah ini nanti ke berikutnya mana? Nah, nih. Ada hujan, nah, nanti kalau tingkat salinasi ada hujan, maka garam-garam itu akan larut bersamaan aliran perkolasi, ya, sehingga tidak di luar rhizosphere daerah perakaran. Tanaman bisa tumbuh. Tapi musim kemarau, Anda akan sangat sulit mendapatkan lahan pantura yang hijau seperti ini. Sangat sulit. Dan untuk tampak, lebih cocok. Ini ya, lari ke lahan ini sangat logis, sangat masuk akal karena tersedia 30 juta hektar. 30 juta hektar. Tahunnya 7 dikurangi 2 berapa? 5. Berarti 300.000 kilometer. Wah, luas sekali ya. Nah, ini pengertian tanah salin ya. Tanah yang mengandung garam terlarut dalam jumlah tertentu dan menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Seperti lahan salin. Atau paling tidak mempunyai daya hantar listrik electrical conductivity lebih dari 4 desi-Siemens per meter, ya, atau setara 40 milimol NaCl dalam larutan tanah. Ini bahan salin. Nah, round ini menyebabkan gangguan, jadi menyebabkan cekaman, ya, ada cekaman, gangguan, kondisi yang tidak menguntungkan yang dialami tumbuhan akibat kadar garam yang tinggi, itu cekaman garam. Ini lahan salin dan pengertian cekaman garam. Cekaman garam adalah kondisi tidak menguntungkan. Jadi kondisi yang tidak menguntungkannya kapan? Atau bila mana kondisi itu tidak menguntungkan jika ini lagi kadar garam atau daya hantar listrik garam yang ada di dalam tanah itu lebih dari 4 desi-Siemens per meter. Ya. Ini ditemukan di daerah-daerah ini, daerah tepi pantai, daerah yang pengarahannya dipengaruhi oleh sungai yang berair payau. Ya, berarti pertemuan antara hilir sungai dengan laut, pasang, pada saat pasang ini naik masuk. Kemudian daerah pertanian yang beririgasi teknis. Ada pemupukan terlalu ke dalam, nanti akan menjadi terus ada penguapan, ikut naik lagi ke atas dan bentuk garam, sehingga jumlah garam yang ada di permukaan tanah menjadi banyak. Dan penyebabnya ada dua faktor yang menyebabkan tanah menjadi salin. Yang pertama secara alami. Jadi secara alami tanah-tanah yang memang mempunyai kandungan garam yang tinggi, baik disebabkan kandungan garam pada tanah maupun pada airnya. Beberapa di antara tanah-tanah di daerah arid dan semi arid. Arid dan semi arid. Kalau di Indonesia ada enggak ya? Daerah arid atau semi arid? Ada enggak? Hadi Setio?
Indonesia Gimana, ada, Pak? apakah di Indonesia ada daerah semi arid atau arid? Arid itu kering, daerah yang kering. Semi arid ya agak kering ya. Ada nggak? Beberapa di antara tanah-tanah di daerah arid dan semi arid di Indonesia ada nggak ini? Halo Ya, Pak, Bisma. Ya, silakan. mungkin daerah yang kering-kering gitu atau daerah arid, biasanya di NTB itu kering-kering tanahnya ya Pak? Kering-kering ya sana ya. Iya. Hmm. Iya, mungkin iklimnya semi, mungkin ya semi arid. Sana ada tundra ya, apa? Savana ya, semi arid. Tapi kalau kering biasanya tundra. Enggak ya, vegetasinya tundra. Enggak ada di Indonesia untuk yang arid barangkali ya. Semi ya. Ada savana di NTB. Saya kira saya setuju dengan Bismarck. Baik, kemudian yang kedua, karena ada intrusi air laut. Ada ini dan masuk kanal maupun yang lewat sana. Terserap sini masuk ataupun yang lewat permukaan ya. Lahan-lahan di sepanjang pantai Indonesia 400.000 hektar. 400.000 hektar atau 4.000 kilometer persegi. Mengalami intrusi air laut lebih dari 4 bulan dengan kandungan Na dalam larutan tanah sebesar 8-15%. 8-15%. Jadi miligram ya, miligram sampai sekian miligram per liter. Kalau ini tinggi sekali ya. Nah, ini yang ini cukup tinggi juga, 8-15%. Tinggi. Penyebabnya dua, dan ini yang kalau Anda akan menentukan apakah lahan atau tanah itu salin atau tidak, Anda kenali dulu karakteristik salin. Biasanya seperti ini. Daerah yang tidak salin, ini electrical conductivity-nya dalam desimeter per meter itu kurang dari 0,7. Self concentration dalam miligram per liter itu kurang dari 500 miligram per liter. Dan slightly saline ya, salin. Agak salin, tidak salin, agak sedikit salin, mungkin sedikit salin. Terus moderately salin, highly salin, very highly salin ya. Dan brine terakhir ya, itu lebih dari 15.000 ppm, banyak sekali ya. Itu isinya electrical conductivity, kemudian tipe airnya, drinking and irrigation water. Kalau yang slightly saline itu hanya untuk irrigation water, tidak mungkin digunakan untuk minum ya, air minum. Ini primary drainage water and groundwater. Jadi air yang pertama kali dibuang ya, drain buang. Secondary drain, berarti saluran pembuangan yang pertama, pembuangan kedua. Dan groundwater, very saline groundwater. Dan larutannya atau yang senyawa yang terlarut ini NaCl dari 10 milimol. NaCl conductivity-nya, electrical conductivity-nya 1. Jadi standarnya adalah 1
EC 1 desicemen itu sama dengan 10 mol NaCl. Tapi 110 kali lipat dari standar tadi, ternyata EC-nya tidak sampai 10, ya, tidak mencapai 10, tapi 9,8. Dan seterusnya, ya, ini karakteristik dari lahan saling. Dan tingkat salinitas, ini masih karakternya juga tingkat salinitas tanah bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, bahkan dalam satu lokasi pun bisa bervariasi. Itu tergantung pada ini, pada tingkat penutupan vegetasi. Kemudian pengaruh penggenangan air laut, ya, ada genangan air laut dan lama dan tidaknya ini mudah ya, air laut mengandung air garam, NaCl, makin lama makin tinggi kandungannya. Dan bencana alam tsunami ini ada di Aceh contohnya, itu juga ditemukan banyak lahan yang terdampak garam, ya. Kemudian ya karena kandungan garamnya memang tinggi, ini ada di yang saya tahu di Pakistan, di daerah-daerah dataran yang bagian tengah, ya, mungkin pedalaman, ya, pedalaman kalau dilihat dari pantai. Pengairan irigasi dengan air yang mengandung garam tinggi, dan faktor iklim, terutama curah hujan. Ya, tadi sudah saya singgung itu. Dan tingkat penetapan vegetasi ini ada hasil penelitian, ya. Tadi sempat cari vegetation effect on soil physicochemical properties. Masih judulnya masih panjang, ya. Ini judulnya di bawah nih. Kalau Anda ingin tahu, ini ada, ya, bahwa penutupan itu berpengaruh terhadap ini, penurunan electrical conductivity, decrease soil EC. Ini datanya, ini ada. pH kalau yang SR ini kecil banget, ya. Ada yang naik tadi kalau nggak salah pH-nya. Oh, yang ini IG itu imperata grassland, ya, imperata atau ladang ilalang, ya, ladang ilalang ini naik, justru naik lebih tinggi dari itu. Tapi ini menarik ini, ya, yang menarik ilalang itu mampu menurunkan EC, kalau ini benar, Anda bisa seberapa banyak Na plus itu bisa diserap oleh ini, ya, bisa diserap oleh ilalang. Jadi mungkin ilalang justru bisa kita manfaatkan untuk restorasi, untuk memperbaiki lahan-lahan ini. Lahan itu ditanami dulu, kemudian dipanen. Nah, panen semuanya. Berarti kan bisa dimasukkan dalam pergiliran tanaman mungkin, ya. Barangkali ini kalau memang dari 632, ya, plus minus 2, sekian EC-nya itu, tapi mikrosiemen, ya, per sentimeter yang akan ke sana kecil banget, itu hanya menjadi 116. Berarti kira-kira turun 1/6-nya, ya. Nah, itu cukup banyak, saya kira cukup banyak terserap oleh itu, ya. Kalau 100 itu ya, tapi total nitrogennya justru naik nih, ya, 0,43 ini 1. Iya, menghasilkan sekali, ya. Menarik ada data ini. Ternyata ilalang punya efek yang bagus ini untuk reklamasi, ya, reklamasi lahan saling, ya. Nah, kalau Anda tertarik, jadi selama musim
Misalnya di Jedis sana ya, di daerah Jedis, begitu menjelang musim kemarau mereka tidak akan menanam. Nah itu Anda tanami apa? Anda tanya ke masyarakat sana, ya, kapan mereka tidak nanam? Nah, Anda tanami itu terus sampai nanti musim tanam berikutnya, dipanen berapa ininya ya, mungkin tidak, kalau sampai musim tanam 6 bulan ya, Anda mungkin akan tidak mau ya, tidak mau. Hingga bisa 2 rombongan ya, rombongan pertama 3 bulan, rombongan kedua 3 bulan bisa. Menarik ini karena ilalang ya, ilalang selama ini dianggap tanaman yang tidak bermanfaat ya. Ini menarik. Ya. Jadi kalau ini PS itu bare soil ada nggak di situ? Nggak ada ya. Bare soil ini bare alkali saline soil itu PS ya. Ini dari alkali saline soil, tanah salin yang ber pH tinggi ya. Tanah basah dan salin. Tanah salin yang basah. Ini PS, kemudian SL itu ditanami Swaida Globa. Itu SL, kemudian CF ditanami Jerusalem. Ya, tanaman Jerusalem, nggak tahu, pokoknya ada tanaman ini. Ya. Dari ini, kalau ini Anda tahu tanaman CF, coba Anda mana yang bisa dimanfaatkan untuk reklamasi. Terus ada tanaman lain yang mungkin juga berperan sama, karena selalu Anda dapatkan di daerah-daerah salin pada musim kemarau ya, yaitu burung tikus. Burung tikus. 2 tanaman ini mungkin jadi menarik untuk salah satu upaya untuk mengendalikannya. Baik, itu contoh ini ya dari tingkat salinitas, terutama khusus vegetasi. Jadi ilalang bisa Anda manfaatkan untuk mereklamasi atau merestorasi lahan salin menjadi lahan pertanian yang subur. Menarik. Nah ini cara mengukur salinitas ya. Ada 2 alat. Anda bisa mengambil sampel di tempat yang Anda sebagai tempat penelitian, dan bawa ke sini, diekstrak, kemudian dianalisis di laboratorium dan diukur daya hantar listrik. Atau Anda menggunakan ini 2 ya, TDS, ini banyak ya dijual sudah di ini. Biasanya orang-orang yang berusaha di bidang pengadaan air minum, ini selalu punya ini TDS ya, total dissolved solid decimeter, TDS decimeter. Atau yang kedua ini bisa langsung dilihat ya, secara pengukuran tingkat salinitasnya. Dan yang berikutnya, ini ada keterangan saja, air murni adalah konduktor, terus listrik yang buruk. Berarti kalau EC-nya rendah, larutan air yang ada di dalam tanah itu mendekati ke air yang murni. Ya. Tapi kalau konduktivitasnya tinggi, berarti banyak garam yang terlarut di dalam air. Ini yang dari ini. Potensi osmosisnya rendah atau tekanan osmosisnya tinggi, osmosis tinggi. Ya. Kalau banyak sekali garam yang ada, berarti konduktan ya, atau konduktivitasnya tinggi. Ya. Baik, kita lanjutkan ini. Nah, ini salinitas air laut dan air irigasi. Mungkin air minum lebih rendah lagi. Air minum lebih rendah. Anda bisa menggunakan TDS. Na air laut, Na plus
milimol ya, Na plus 457 milimol. Kalau irigasi kurang dari 2. Air laut kalsiumnya 9,7 milimol dan seterusnya. Garam total potensi osmotiknya meter pascal ya, megapascal 2,3. Kalau ini kurang dari ini. Garam total terlarut dalam miligram per liter atau ppm saja. Jauh ya. Miligram per liter, ini ppm-nya. 1/60-an ya. Nah, tanaman bisa tercekam oleh larutan garam ini ya. Larutan garam atau tercekam oleh garam. Ada dua ya, paling tidak ada 3 penggolongan ya, yang salinitas dan sodisitas ya. Kalau salin berarti apa, cekaman tanaman tercekam itu tidak hanya dipengaruhi oleh Na atau Cl saja, tapi juga ion-ion kalsium ataupun Mg2 plus, Mg2 plus. Jadi ini salinitas. Jadi kalau kita bicara salinitas ya membicarakan ini semua. Tapi kalau hanya mencoba ini saja, misalnya melakukan penelitian NaCl, berarti Anda sedang mengkaji cekaman NaCl atau cekaman garam yang dikenal dengan istilah sodisitas. Sodium dari sodium, sodisitas. Jadi mengkaji keracunan tanaman karena kehadiran ini. Nah, plus. Cekaman garam ini bisa mengakibatkan satu, menurunkan tekanan osmotik larutan tanah sehingga menurunkan ketersediaan air. Nah, di slide sebelumnya ya, osmotiknya tinggi banget. Terus sebelumnya lagi makin tinggi, makin besar konduktan listriknya dan makin rendah potensi atopiknya atau atmosisnya makin tinggi. Ya. Karena masih tinggi, larutan ketersediaan air berkurang. Airnya terpenuhi oleh garam-garam. Dan merajalela tanaman dengan ion-ion tertentu seperti Na+ tadi. Seperti Na+, hilang dari awalnya. Na atau Ca. Na+ atau Ca. Na+ atau Ca. Ini cekaman garam, cekaman tanaman ya, atau terhambatnya pertumbuhan, perkembangan, dan hasil. Dan rendahnya hasil tanaman karena garam dibedakan menjadi 2, salinitas dan ini ya, sodisitas. Dan ini adalah beberapa contoh pengaruh salinitas terhadap sifat tanah, kemudian masih tanaman ya. Tanah, kalau dari tanah ini bisa dilihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan contoh ini. Dan yang tanaman lihat yang tanah ya, terhadap sifat tanah. Nah, ini
dari Nayaranan dan Rangasani, ya, bahwa permasalahan yang dihadapi pertumbuhan padi pada tanah salin itu berkaitan dengan ion-ion garam pada Na, Ca, Mg, Cl, dan SO4 minus. Garam di sini mungkin Na ya, lebih rokan yang paling dominan Na ya. Itu meracun, ini bersifat meracun. Yang kedua, larutan tanah salin memiliki daya hantar listrik lebih dari sekian. Jadi tadi kan sudah disebutkan ininya akibatnya. Nah, ini contoh-contoh hasil penelitiannya ya. Ini. Larutan tanah salin itu mengganggu kalau sudah lebih dari 4 dc Simon atau 4 mmol per cm pada suhu sekian dengan pH. Oh, ini Ismunati hasil Ismunati. Dan siapa ini? Tor dalam Takaryana presentasi Na plus lebih dari 12% sudah dapat menyebabkan patahnya struktur tanah dan mengurangi aerasi tanah. Ini beberapa penelitian yang terkait dengan garam maupun ya, baik CAM, Na, CAMG atau GAR. Nah, terus berikutnya kandungan Na yang tinggi menyebabkan deflokulasi partikel liat tanah dan kehilangan pori yang berisi udara. Yang tinggi, kalau Na-nya tinggi ya pori-pori makro-mikronya terisi itu. Kehilangan pori yang berisi udara. Literan hal ini disebabkan oleh ion Na+ dalam jumlah tinggi dapat mempertahankan partikel-partikel tanah tetap tersuspensi. Disebabkan karena Na+ menyebabkan partikel tanah tetap tersuspensi dalam bentuk suspensi. Kadar garam yang terlalu tinggi di dalam tanah akan menimbulkan tegangan panas tanah yang berlebihan. Tegangan panas tanah yang berlebihan karena osmosis larutan tanah yang bertambah tinggi. Ini sama menjelaskan, memperkuat dua ini ya, meracuni, menurunkan tekanan osmotik. Buktinya sudah ada di dua ini ya, dua slide berikutnya. Dan kita lihat pada tanaman. Ini, nah, ya. Kita lihat pada tanaman, ya. Pengaruh salinita terhadap pertumbuhan dan produksi akan sangat bergantung pada lamanya pemaparan. Ya. Dan fase pertumbuhan. Faktor lingkungan yang lain. Ada tidaknya irigasi yang dapat membantu pencucian, hedging garam, akumulasi garam atau berubah. Lamanya pemaparan. Kalau pengalaman saya di daerah Jetis itu terpapar semalam suntuk. Nah, semalam suntuk ada air laut masuk ke lahan padi saya. Dari 10 ada berapa ya? R4, Jakranya. Jadi ada 4 varietas, 6 galur ya. 6 galur apa enggak? 6 galur. Oh bukan. Unsur 7, 8, 9, 10. Ya, 4 galur dan 6 varietas. Itu hanya beberapa bulan galur yang dari unsur 8, 9, 10 waktu itu tetap masih hidup. Terus 7, 8, 9 masih hidup. Terus Cisadane hidup, R6 hidup, Siak Raya yang toleran ini, Siak Raya sama satunya sama lagi saya lupa.
masih hidup, ada 8 ya, ada 2 yang mati ya, 2 yang mati sama sekali. Dan pemaparan itu kadang kalau pas-pasan masuk ya, kalau itu hilang, pas-pasan bisa airnya loncat ke tanggul, masuk ke dalam areal pertanian masyarakat. Ya, pada bulan-bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu, petani sana tidak mau gitu, kecuali kemarau, garam yang ada di bagian bawah itu naik ke atas juga, insiden atau kejadian pasang masuk ke dalam areal itu cukup tinggi. Ya, mereka tidak mau ini. Fase pertumbuhan, misalnya benih padi itu tidak peka terhadap garam ya. Hampir semua benih padi itu berkecambah pada persentase garam yang dicoba biasanya, ya, tidak terlalu peka. Tapi begitu bercambah sampai umur mungkin 21 hari atau 30 itu masih peka ya. Fase juvenil itu sangat juvenil, yang awal juvenil, kecambah sampai umur 21 atau 30 hari itu peka ya. Nah, peka. Oleh karena itu petani-petani di Jetis sana menanam padi itu, bibitnya, bibit padi itu sudah berumur 30 lebih ya, 30, 35. Sudah cukup tinggi. Tinggi. Sudah cukup tinggi. Itu fase pertumbuhan. Dan nanti fase akhir juga ya, pengisian itu akan peka lagi terhadap itu. Jadi setiap tanaman fase-fase pertumbuhannya akan memberikan tanggapan yang berbeda ya, terhadap paparan garam. Faktor lingkungan yang lain itu pasang surut, jadi ya, pasang surut. Ada tidak irigasi, ya. Irigasi atau hujan ya. Kalau ada air irigasi bisa lumayan ya, ada air irigasi. Dan ada hujan, maka mereka air hujan. Hingga akumulasi garam bisa terlarut masuk bersama perkolasi air. Jadi salinity hazard assessment, gambarnya kurang ini. Ini average root zone salinity assay. Terus ini grafik. Nah, ini ada di sini toleran. Ya. Jadi moderately apa ini? Ini benar-benar Anda bisa baca ya. Ya, ini ada gambaran aja bahwa hubungan antara EC air irigasi dengan EC di sekitar perakaran tanamannya. EC-nya sekian di sekitar 20 misalnya, di sekitar perakaran untuk grafik ini yang paling bawah ini sekitar 14. Untuk ini di sini very tolerant crop. Ini apa? Itu sama. Ya, nah, ini gambaran saja nanti di kemarin bahwa jadi mungkin berkaitan jenis tanaman dan fase pertumbuhan, hasilnya seperti itu. Dan berikutnya tingkat salinitas dan pengaruhnya terhadap tanaman. Nah, ini bersama dengan ini ya. Ya, hanya ini untuk tanaman di daerah
perakaran ya. Salinitas keberagaman. Ini yang non-salin, konduktivitas 0 sampai 2 milimos dapat di ABK. 2 sampai 4 itu rendah, tanaman yang peka terganggu. 2 sampai ini tanaman yang peka terganggu. Kalau tingkat salinitasnya sedang 4 sampai 8 milimos, kebanyakan tanaman terganggu. Kemudian yang tinggi, tanaman yang toleran belum terganggu. Dan yang sangat tinggi, hanya beberapa jenis tanaman toleran yang dapat tumbuh. Hanya ini aja. Tanaman-tanaman yang ini mikrofit sama mikrofit sama ini halofit ya, tanaman-tanaman halofit. Ini kemudian tingkat salinitas dan pengaruhnya terhadap tanaman bisa diringkas seperti itu. Kemudian ini permasalahan terkait kegaraman dan gejala pada tanaman. Tingginya pH. Nah, tadi kan alkalin, salin, soil ya. Tingginya pH, berarti pH terlalu tinggi, terjadi kekurangan unsur-unsur hara yang dicirikan dengan tanaman tumbuh kerdil dan menguning atau hijau tua sampai ke ungu-unguan. Anda lihat apa hubungan antara pH dengan ketersediaan hara ya. Kalau bagian tinggi, terlalu tinggi, yang tersedia apa aja Anda bisa lihat. Tanah salin. Nah, ini salinnya. Terdapat kerak berwarna putih di permukaan tanah. Tanaman mengalami cekaman air, water stress. Bagian ujung daun seperti terbakar. Kalau kita memberikan air irigasi yang berkadar garam tinggi, akan mengakibatkan daun-daun tanaman seperti terbakar dan pertumbuhan sangat lambat. Tanaman mengalami cekaman kelembapan atau moisture stress atau water stress. Tanah sodik, ya, tanah yang mengandung NaCl tinggi ya, drainase tidak baik, banyak mengandung kerak. Kemampuan infiltrasi air rendah, ya tertutup, permukaannya tertutup oleh ini sodik garam ya. Terdapat residu berbentuk tepung yang berwarna gelap pada permukaan tanah. Tanaman kerdil dan bagian tepi daun terbakar. Tanah salin sodik berarti lengkap. Umumnya menunjuk gejala yang sama dengan tanah salin. Ini masih ya, contoh-contoh ini hasil penelitian, beberapa penelitian ini biar berimbang juga. Dari tanah ada yang hasil penelitian, ini hasil penelitian juga ya. Misalnya Ismunaji dan Sujadi dan Hu. Secara umum tanaman padi yang keracunan garam menunjukkan gejala visual seperti pertumbuhan yang tidak merata. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hijau, ada yang kekuningan ya. Pertumbuhan terhambat, ujung daun mengering, dan klorosis pada daun. Kemudian penelitian lain, Jensen 83, Sergi. Tanaman kerdil dengan anakan terbatas, serta ujung daun agak putih, juga merupakan gejala yang nampak pada tanaman padi yang keracunan garam. Hal ini disebabkan oleh akumulasi yang berlebihan dari Na+ dan Cl- dalam daun. Nah, beberapa penelitian hasil
Harus supandi, konsentrasi esensial yang garam yang tinggi menurunkan kandungan K, Ca, dan Mg pada pucuk daun dan akar tanaman. Konsentrasi Na plus pada akar padi meningkat secara nyata seiring dengan meningkatnya salinitas. Kalau salinnya meningkat, kadar Na pada akar padi juga meningkat sama saja. NaCl dapat mempengaruhi aktivitas enzim pada lintasan glikolitik atau perombakan yang dapat pernafasan yang dapat menyebabkan terganggunya reaksi-reaksi biokimia yang lain. Salinitas penguraian sinyal kompleks karbohidrat jadi gula berkurang. Siklus-siklus yang lain terganggu. Salinitas mempengaruhi fosforilasi oksidatif dan rasio ATP-ADP pada jaringan akar atau metabolit akar sehingga menurunkan suplai energi. Semakin kecil rasionya berarti suplainya turun ya, karena banyak ADP-nya. Baik, kemudian itu contoh-contoh penelitian terkait dengan pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Kita respon tanaman terhadap salinitas. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini tadi yang tidak seragam. Tidak seragam ini terhambat sekali, sementara topiknya masih ini, ya. Ini tanaman yang mungkin juga terganggu, ini sudah. Nah, ini telorannya, buah naga. Ada lagi ini ya. Respon tanaman terhadap salinitas sangat beragam dari yang rendah sampai ini sudah ya. Glycophyt dan halophyt hingga yang sangat tahan yang hidup di habitat salin. Contohnya ini. Nah, dari halophyt, mangrove, kurma, kaktus. Ya, kurma termasuk tanaman yang toleran terhadap garam. Ya. Salin. Nah, salin. Respon tanaman terhadap salinitas dibedakan menjadi dua golongan, yang halophyt dan glycophyt. Ya. Tumbuhan yang tidak tahan dengan kadar garam tinggi, rentan atau rentan, contoh padi, jagung, jeruk, kacang, dan lain-lain. Ini hampir semua tanaman pertanian rentan terhadap kegaraman, kadar garam tinggi. Banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, ini respon tanaman terhadap salinitas. Yang pertama, hubungan ketahanan tanaman dengan umur dan perkembangan. Untuk tanaman tomat dan kapas, ketahanannya rendah pada tanaman muda.
Tapi contoh padi, saya ceritakan padi ini untuk tomat dan kapas, tapi sangat meningkat pada fase pertunasan atau bud stage, dan menurun lagi pada fase pembungaan sampai sama dengan padi. Ini berarti tidak selama fase pertumbuhan tanaman itu peka semua, tidak. Untuk padi meningkat ketahanannya sampai fase pertunasan. Pada kedelai tidak ada hubungan antara ketahanan garam pada percambahan dan pertumbuhan selanjutnya. Ya. Biji kedelai itu tahan, tapi pertumbuhan selanjutnya jadi peka misalnya. Itu jadi tidak ada hubungan ya. Pertumbuhan. Kalau bijinya, benihnya tahan, pertumbuhannya belum tentu seperti itu. Ini tidak menuliskan secara tegas ya. Ini mungkin Pak Hafid ini yang sudah S3-nya disertasinya. Pada tebu ada perbedaan ketahanan pada fase percambahan dan pertumbuhan awal. Sesudah 3 bulan, tidak ada efek negatif pada hasil. Pertumbuhan dan kandungan gula, walaupun diberi air bergaram sampai 6.000 milimos per cm. Jadi setelah berumur 3 bulan itu tidak terpengaruh. Tapi di awal akan sangat terpengaruh. Ini ketahanan tanaman dengan umur dan perkembangan. Padi tadi kemasan, berkecambahan ya, sampai berkecambah itu meningkat. Kecambah tidak terpengaruh, tapi begitu kecambah sampai umur itu ini ya, sehingga petani jenis baru menanam bibit padi yang berumur 35 hari. Ini tingkat adaptasi tanaman terhadap garam natrium. Ini sangat toleran, medium, peka, sangat peka. Untuk yang sangat toleran ini gandum, rumput, kemudian gandum yang jeru ya. Kalau kita kenal tol padi rice atau padi dalam, ya, ini ada tol, kemudian tol coconut, ya. Ini tol bit gandum, ini gandum dalam ya, berumur panjang barangkali. Dan yang toleran, natrium dapat dipertukarkan antara 40 sampai 60. Ini ada gandum, kapas, alfalfa, barley, tomat, di tanaman-tanaman ini garden. Dan medium toleran, clover, oats, padi termasuk medium toleran ya. Kalau ini jarang di Indonesia dijumpai ya. Dan yang peka, ini kedelai, jagung, kacang tanah, sesame, lentil sesame. Ini yang di Indonesia Anda kenal ya, kedelai, jagung, kacang tanah. Bagaimana kacang hijau? Belum ada informasi. Berarti Anda bisa mencoba ya, melakukan penelitian. Percambahannya gimana, peka apa tidak, terus yang masih muda, peka atau tidak, dan seterusnya. Sangat peka di tanaman tahunan ya. Alpukat dan jeruk, dan nut. Berarti ini paling tidak informasi ini bisa kita manfaatkan kalau mau mengembangkan tanaman di daerah yang salib misalnya, ya berarti padi. Atau ini, kapas, tomat atau padi.
Kalau jagung harus ada perlakuan yang lain. Baik, respon tanaman terhadap salinitas ya, ditinjau dari ini, ya, morfologi, fisiologi, biokimia maupun molekulernya. Dari morfologi biasanya terjadi pengurangan jumlah daun, penurunan ukuran daun, baik panjang maupun lebarnya, pengurangan jumlah stomata per satuan luas, peningkatan sukulensi, jadi sukulan, jadi lebih sukulen, lebih banyak menggunakan penebalan kutikula dan lapisan lilin, kemudian peningkatan tilosil dan lignifikasi akar. Kalau tanaman berhadapan dengan kadar garam tinggi, mereka akan berperilaku seperti ini. Nah, saya mengurangi daunannya, juga dikurangi masih ada, ukurannya dikurangi dan seterusnya. Dan secara fisiologis terjadi peningkatan sintesis osmolit kompatibel, ya. Penurunan rasio kalium dan Na. Ya, ini karena penurunan berarti kadarnya Na plusnya tinggi sehingga rasionya akan turun kalau K-nya tetap. Peningkatan kompartementasi Na plus ke dalam vakuol dan sekresi garam. Secara biokimiawi terjadi peningkatan produksi AGA dan peningkatan aktivitas enzim respon tanaman. Dan secara molekuler, aktivitas gen yang berhubungan dengan selektivitas transport ion dan integritas membran. Ini yang secara respon tanaman bisa dilihat secara molekuler, biokimiawi maupun morfologi. Dan yang berikutnya, itu respon kemudian fisiologi toleransi tanaman terhadap salinitas. Ada satu mempertahankan tekanan turgor sel untuk menghindar dari kerusakan daun merupakan mekanisme utama toleransi tanaman terhadap salinitas. Berarti ini avoid peningkatan turgor sel untuk menghindar avoidance. Dan penghindaran keracunan tanaman terhadap kadar garam tinggi dapat dilakukan dengan ekskresi, sekresi maupun dilusi. Nah, tanaman yang toleran salin mempunyai akumulasi prolin yang lebih rendah dibanding yang pekat. Prolin. Tapi ada pula tanaman toleran salin yang mempunyai prolin lebih tinggi dibanding yang pekat. Tergantung mekanisme toleransi terhadap salinitas. Dari penelitian Roy menemukan fakta seperti itu. Terus varietas toleran lebih mampu menahan Na dan Cl pada organ akar. Dilaporkan bahwa keragaman antar varietas dalam mekanisme toleransi tanaman terhadap salinitas tinggi dilihat dari indeks selektivitas pengambilan dan translokasi kalium natrium, indeks translokasi kalium, natrium, dan Cl. Dan yang kedua, tanaman toleran salin dicirikan oleh potensial osmotik dan kandungan kalium jaringan lebih tinggi dibanding pada tanaman yang pekat salin. Tetapi menyerap Na lebih rendah. Salinitas menyebabkan menurunnya akumulasi nitrat dan peningkatan reaksi fisiologis ya, tanaman terhadap salinitas pada beberapa.
Dan yang fisiologi yang kini genetika, toleransi tanaman terhadap beberapa teori tentang genetika toleransi tanaman terhadap salinitas. Ini ada 4 ya. Aksi gen aditif, pengaruh tetua betina dan nilai heritabilitas cukup tinggi pada sifat toleran terhadap kadar garam tinggi. Ini bagi Anda yang pemulia atau tertarik pada dunia pembelian, ini akan informasi ini menjadi penting ya kalau Anda akan merakit tanaman baru yang toleran terhadap salin. Sifat toleran tidak dipengaruhi oleh tetua betina. Ada interaksi gen non-alelik dan paling tidak 2 gen dominan mengontrol toleransi terhadap salinitas. Tanaman tidak disebutkan. Dan 3 aksi gen aditif dan dominan, ini aksi gen aditif dan dominan dalam sifat toleransi garam berdasarkan skor kerusakan telah dilaporkan oleh Jacob. Jadi ada ini bisa diturunkan ya semuanya. Aksi gen aditif dan dominan ini dalam sifat toleran garam berdasarkan skor kerusakan dan nilai heritabilitas arti luas antara 0,6 dengan korelasi genotitik dan genotik yang tinggi pada padi toleran garam. Jadi kalau ada padi toleran garam dan diperbanyak lagi, maka nilai heritabilitasnya 0 sampai cukup tinggi, 60 sampai 80%. Jadi yang 20% tidak toleran, terus itu sehingga akan dicapai kemurnian. Nah, ini ada 2 mekanisme toleransi. Ya. 2 mekanisme, yang pertama avoidance, menjadi tahan karena dapat mencegah masuknya ion garam. Tadi ada ya, ada contoh di atasnya ada yang kalium. Nah, tetapi menyerap Na lebih rendah. Contohnya, mengeluarkan atau mengsekresikan garam yang ada di jaringan. Pada umumnya, sifat ketahanan ditujukan dengan cara eksklusi. Ini juga atasnya tadi ada ya. 3, mengajarkan konsentrasi garam di dalam jaringan. Terus 2B, ketahanan toleransi. Tetap dapat melakukan aktivitas fisiologis. Jadi, tanaman tetap dapat melakukan aktivitas fisiologis pada kondisi konsentrasi garam di jaringan tinggi. Ini avoidant dehidrasi dan toleransi dehidrasi, ada 2 macam. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Avoidant dan toleransi. Ada avoidant dehidrasi, toleransi. Baik, yang pertama avoidant. Ini sudah tadi ya contohnya di atas, sudah yang dijelaskan selanjutnya untuk B yang belum. Avoidant dehidrasi adalah menghindari terjadinya dehidrasi, ya. Memungkinkan terjadinya rehidrasi dari sel. Kalau garam tadi kan menyebabkan dehidrasi. Nah, tanaman yang ini avoidant dehidrasi, tanaman ini mampu menghindari dehidrasi, memungkinkan terjadinya diisi lagi rehidrasi, pengisian sel dengan air rehidrasi. Sel kembali memiliki turgor dan sel mulai tumbuh lagi. Hanya mungkin sebagai hasil dari meningkatnya kandungan solut dalam sel. Ya. Jadi tanaman memiliki turgor sel lagi dengan meningkatkan solut. Ya.
sel untuk kompensasi cekaman osmotik eksternal. Solvan, solut, enggak, kembali ke istilah kimia, ada solvan, ada solut. Terlarut, zat terlarut, dan zat pelarut. Semua tanaman tahan garam mempunyai kemampuan adaptasi semacam ini dengan cara avoidant dehidrasi yang merupakan dasar toleransinya terhadap stres osmotik sekunder yang diimbas dari garam. Ini avoidant dan toleransi dehidrasi memungkinkan tanaman bertahan terhadap kehilangan turgor, toleransi dehidrasi. Garam ini dapat dipelihara bila sel dalam keadaan tidak tumbuh. Osmoregulasi yang terjadi bila tanaman dipaparkan pada stres garam adalah karena aktif mengambil garam atau ion garam untuk meningkatkan bahan larut, mensintesis bahan larut. Ini toleransi dehidrasi. Ya. Dan ini untuk menahan sampai pukul. Masih ada waktu 12. Mudah-mudahan sampai berapa banyak banget, ini 30. Oh, 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih ada 6 ya. Pembenahan tanah dengan reklamasi, drainase, pengendalian air. Ada pembenahan tanah, drainase, pengendalian air dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan produk tanam pada tanah salin. Mengalirkan air yang tidak mengandung kadar air irigasi yang tidak mengandung garam tinggi. Drainase, membuang yang kadar tinggi dibuang, dikeluarkan di drain ya, dan dialiri air irigasi yang tidak salin. Selain itu dapat diupayakan melalui perakitan varietas unggul yang toleran terhadap otomatis ini. Ini contoh, salah satu contoh varietas padi toleran salin adalah ini, Enpari unsur 79 agritan. Ini sudah ini ya. Ini dua pemulihannya, Pak Sukayogi dan Pak Nur Farid. Pemulihannya. Ya. Yang pernah saya coba di itu, ini yang pernah saya coba itu 7 ton per hektar. Screening of tolerant variety tahun 2000 for potential genotype, ini seleksi tahun 2000. 2002 hibridisasi. Jadi tahap pemulihannya hanya ada ini ya, ada 8 tahapan. Screening varietas-varietas yang toleran. Ada siak raya, terus macam-macam ini dikumpulkan. Oh ini bagus, ini bagus. Nah, tahun 2002 mendapatkan tetua ini yang sebagai atau mita 2 itu merupakan kultivar tetua yang toleran ya, toleran terhadap salin. Atau mita, siak raya, dan uji herang termasuk. Atau mita disilangkan dengan jesadane pada tahun 2002, kemudian dilakukan bulk dan pedigree selection. Nah, ingat kembali ya, ada bulk selection, ada pedigree selection, mass selection. Nah, silakan Anda buka kembali pemulihan tanamannya. Kemudian early generation yield trial. Awal yang keempat, advanced generation yield trial. Jadi ini percobaan untuk pedigree, menempatkan galur-galur yang toleran salir, kemudian diuji
gaya hasilnya gimana di awal, apakah diseleksi lagi, kemudian diuji lagi berikutnya untuk mencari apa tetap enggak, tetap tinggi enggak hasilnya, tetap toleran enggak. Kalau sudah dapatkan yang relatif tetap, dilakukan uji multilokasi. Uji multilokasi, termasuk yang saya coba itu di chat di sana. Varietas, nah ini diusulkan ke Komisi Pelepasan Varietas. Dan mendapatkan sertifikat Enpari Unsut 79 Agritan. Ini ada 2 varietas padi yang diprotes beberapa orang lain. Kenapa masih ada dulu seorang dirjen, kenapa ada nama unsutnya gitu ya? Nggak tahu kenapa sampai unsut muncul. 2 unsut 1 dan unsut 79 Agritan. Itu yang ini. Nah, itu baca aja. Oh ya, ini terakhir. Oh, ini tambahan tadi 3 ya. Terakhir tadi pas. Ini silakan baca aja yang ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki dan seterusnya. Bahan salin di sepanjang garis pantai ini bisa menjadi berkah. Nah, ini yang diharapkan dari perusahaan menjadi berkah ya. Agritan, ada siap raya atau mita atau macam 2 dan sebagainya. Toleran dikembangkan di daerah-daerah salib sehingga bisa memenuhi kebutuhan beras nasional ya, beras nasional itu, dan masyarakat di sekitar daerah Salim juga menjadi lebih sejahtera mudah-mudahan dengan mendapatkan pendapatan yang lebih ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktu masih ada 6 menit, ada pertanyaan? Mungkin Pak Farid ada nggak? Pak Farid ada ya? Kalau ada kan